Hai, selamat datang di channel Kang Santai. Video ini merupakan video terakhir dari seri ini dan juga merupakan klimaks dari rangkaian cerita Arif Reta pada season pertama. Perlu digarisbawahi bahwa sumber informasi yang kudapat berasal dari light novel, namun sangat mungkin ada kesalahan karena terkadang aku salah menerjemahkan sebuah kata yang bisa berdampak pada informasi yang salah. Maka dari itu, jika kalian menemukan ada kesalahan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Chapter 4 dibuka dengan scene kelompok Hajime yang menuju ke Helix untuk menyampaikan pesan dari Ilwa kepada kepala guild Helix. Sesampainya Hajime di guild, dia bertemu dengan para petualang lain. Tetapi mereka menunjukkan tatapan ya seperti selayaknya petualang gitu, dan itu membuat Miu takut. Ya, kalau sudah menyangkut Miu, Hajime tidak mungkin diam saja. Seperti biasa, dia menggunakan intimidasi di sini lalu berkata senyum untuk menyuruh para petualang itu tersenyum. Tapi nggak perlu dibayangin seperti apa petualang yang kekar-kekar gitu maksain senyum ke Miu. Setelahnya, Hajime menuju ke resepsionis guild untuk menanyakan di mana kepala guild karena Ilwa berpesan agar suratnya harus diterima langsung oleh kepala guild. Di sini juga terbongkar kalau Hajime adalah petualang peringkat emas. Sembari menunggu Loa bawa fisik kepala guild datang, tiba-tiba di sini Endo muncul dengan tergesa-gesa. Kalau di anime, Endo datang setelah Hajime bertemu dengan Loa. Percakapannya seperti di anime, intinya Hajime mau membantu karena merasa punya hutang budi pada Kaori. Tapi Miu ditinggal di luar bersama Tio karena terlalu berbahaya mengajak Miu ke dalam labirin. Meskipun kurasa meninggalkan Miu bersama Tio yang kayak gitu lebih berbahaya daripada sekedar mengajaknya ke labirin Orcus, tapi ya udahlah. Aku punya teori kenapa Tio dan Miu ikut masuk ke labirin versi anime. Tapi nanti dulu. Di sini perspektifnya pindah ke kelompok Kouki yang sedang bersembunyi dari iblis. Kalau di novel, bagian ini lumayan asik. Karena perselisihannya kerasa banget antara anak yang ingin menyerah dan mengikuti keinginan si iblis dengan para idealis. Di sini Shizuku sempat bernegosiasi dengan si iblis dan Shizuku merasa bahwa pilihan terbaik yang ada adalah mengikuti perkataan iblis. Namun sebelum sempat bernegosiasi lebih lanjut, Kouki yang dari tadi tak sadarkan diri tiba-tiba bangun dan menolak tawaran iblis. Kalau di novel, Kouki sudah kalah dalam tanda kutip jauh sebelum Hajime datang. Sisanya aku nggak bisa jelasin banyak, tapi yang jelas perbedaannya di sini nggak seberapa berpengaruh. Dan akhirnya chapter 4 berakhir tepat pada akhir episode 12 saat Hajime tiba-tiba muncul di depan Kaori. Chapter 5 sedikit banyak ada perubahan dan pengurangan yang cukup meresahkan. Aku saranin kalian harus baca chapter 5 ini. Serius, ini wajib dibaca dan jangan khawatir kalau bakal gak paham, karena selama kalian udah ikuti TV seriesnya, baca chapter ini gak bakal bingung. Aku mulai dari Tio dan Miu yang gak masuk ke labirin di novelnya. Kalau Tio dan Miu gak masuk ke labirin, terus peran melindungi Kaori dan Shizuku diambil alih siapa? Nah, ingat Cross Beach kemarin? Senjata itulah sebenarnya yang melindungi Kaori dan Shizuku di dalam labirin. Sekarang jadi jelas kenapa Tio dan Miu masuk, buat gantiin peran Cross Beach yang gak pernah ada di anime. Sekarang kita bahas kura-kura ini. Nah, dia akan nyerang Hajime tapi ditangkis dengan perisainya dan serangannya dikembalikan ke si iblis. Kura-kura ini sebenarnya bisa menyerap serangan lawan dan mengeluarkannya kembali. Dan serangan merah ini sebenarnya berasal dari pendannya Melt. Lanjut ke Kouki yang di sini annoying banget. Ya, emang itu masuk ke karakter developmentnya si Kouki. Coba Kouki di sini bersikap kooperatif, pasti ceritanya bakal flat. Dan saat Kouki menyalahkan Hajime atas tindakannya, Daisuke dan mereka yang biasanya membuli Hajime mendukung Kouki.
Ya mereka emang sejak di Jepang udah gak suka sama Hajime. Setelahnya, mari kita lihat scene ini. Di sini ada sesuatu yang dihilangkan, yaitu Melt yang meminta maaf kepada Kouki karena hanya mengajari mereka cara bertarung, tetapi tidak mengajari mereka cara membunuh. Lantas Kouki yang dari tadi menganggap membunuh itu salah, terlepas mereka musuh atau bukan, terkejut bukan main karena Melt yang sangat ia hormati malah membela Hajime. Dan mungkin kalian yang hanya menonton TV series nggak tahu, tapi di saat Kouki meminta Hajime untuk tidak membunuh si iblis, Kouki bahkan bicara bahwa Hajime harusnya menuruti perintahnya sebagai ketua, karena Hajime adalah anggota kelompoknya. Aku lanjut ke bagian Kaori. Di scene ini Kaori mulai bimbang karena Hajime kelihatannya sudah berubah drastis. Dan tatapan Yue ini seperti berkata pada Kaori, jika Hajime yang seperti ini membuat Kaori takut, maka dia tidak punya kesempatan, dan dia tidak akan bisa merebut Hajime dari Yue. Dan sampai di saat mereka berhasil keluar dari labirin, Miu yang pertama kali menghampiri Hajime dengan sebutan Papa. Ini sontak membuat Kaori terkejut. Udah ada Yue, Xia, dan kini muncul anak yang memanggilnya Papa bersama seorang Tio. Namun Tio di sini bilang bahwa ada beberapa orang yang hendak menculik Miu dan dia sudah membereskannya. Mereka pun menuju keluar dan ada beberapa orang yang menghadangnya. Orang-orang ini adalah teman-teman dari mereka yang mencoba menculik Miu dan telah dituntaskan Tio tadi. Hajime pun mengurusnya seperti biasa, dan kini Kaori sadar bahwa Hajime yang dia kira telah berubah, tidak benar-benar berubah. Hajime masih sebaik dulu, meskipun dia kini menggunakan kekerasan, tapi hal itu dilakukannya untuk melindungi orang-orang di sekitarnya. Kebimbangan Kaori lenyap dan berujung pada scene confess ini. Di sini keannoyingan Kouki kembali lagi dan sampai mengajak Hajime berduel tanpa senjata dan meminta jika Hajime kalah, dia harus melepaskan semua gadisnya. Jadi Kouki ini mengira kalau semua gadis ini terpaksa ikut Hajime. Bahkan Kouki memberi senyum pada para gadis. Ini membuat para gadis bersembunyi di belakang Hajime dan mengelus-elus lengan mereka karena ketakutan dan jijik. Kouki pun marah dan berakhir pada dia yang meminta Hajime untuk berduel itu tadi. Hajime tidak menanggapinya dan mentransmutasikan tanah yang akan diinjak Kouki menjadi lubang dan menutupnya hidup-hidup. Nah, sekarang aku bahas scene yang sangat disayangkan di skip dari anime. Jadi, setelah tadi Kouki yang memberati Kaori, kini Daisuke yang meminta agar Hajime tinggal di ibu kota. Dan dia meminta maaf atas segala hal yang telah terjadi. Tapi Hajime di sini malah bertanya pada Daisuke tentang bagaimana progresnya terkait sihir api. Daisuke pun udah feeling gak enak dan ragu bertanya apa maksudnya, karena Daisuke merupakan pengguna sihir angin. Hajime jawab bahwa dia ingatnya kalau Daisuke adalah pengguna sihir api, dan bertanya apakah dia tidak menggunakan fireball akhir-akhir ini. Wajah Daisuke pun memucat karena tahu kalau Hajime sudah menyadari kalau jatuhnya Hajime adalah ulahnya. Sebenarnya Hajime di sini cuma memastikan apakah benar Daisuke pelakunya. Dan dengan respon Daisuke barusan, maka semuanya jadi jelas. Setelah sekarang tidak ada lagi yang memberatinya, Hajime kini hendak benar-benar pergi, tapi masih menunggu Kaori mengemasi barang-barangnya. Di sini Shizuku berbincang dengan Hajime dan meminta atau lebih tepatnya memaksa agar setidaknya memperlakukan Kaori dengan baik, dengan ancaman akan menyebarkan nama-nama Chunibyo Hajime saat SMP. Kayaknya Shizuku emang beneran last boss. Kalau kita lihat di anime, Hajime berbincang dengan Shizuku di malam hari terkait Shizuku yang ingin mengembalikan pedang Hajime. Ini perubahan yang bagus banget, 10/10 untuk perubahan ini. Karena kalau di novel, Hajime langsung pergi saat itu juga, tidak menunggu sampai esoknya. Di novel juga Hajime memberi Shizuku pedangnya di saat-saat sebelum dia berangkat, jadi feel-nya gak kerasa banget.
Chapter 5 akhirnya ditutup dengan berangkatnya Hajime menuju Grand Gruen Volcano. Tenang, masih ada epilog dan extra chapter. Mulai dari sini mungkin harus ku kasih spoiler warning. Kalau nggak suka spoiler silahkan berhenti di sini. Epilognya lumayan luas. Untuk pembukaannya ada Daisuke yang berbicara dengan seseorang yang kalau kita lihat ke volume berikutnya adalah Eri. Mereka berbicara tentang perjanjian mereka yang mana dengan perginya Kaori tidak ada lagi alasan untuk melanjutkan kesepakatan. Namun Eri merencanakan sesuatu untuk membuat Kaori kembali dengan umpan Shizuku. Kaori pasti kembali jika ada sesuatu yang buruk menimpa Shizuku, pikirnya. Setelahnya ada cerita tentang Kouki dan Shizuku. Ini muncul dikit di akhir episode 13. Intinya Kouki masih nggak terima Hajime membawa pergi Kaori dan merasa bahwa Hajime pasti telah melakukan sesuatu yang buruk. Sampai Kaori meninggalkan partinya. Aku jadi kasihan sama Shizuku di sini karena harus meluruskan semua kebodohan Kouki. Selesai dengan kebodohan Kouki, kini Aiko dikabarkan pulang dari Ur. Shizuku ingin segera menemuinya untuk berbincang terkait Hajime, tapi Aiko rupanya sedang melapor kepada raja. Setelah Aiko datang, mereka masuk ke ruangan Aiko dan membicarakan kejadian di Ur. Kematian Shimizu juga tak lupa diceritakan Aiko. Shizuku juga bertanya bagaimana cerita di balik Hajime yang menyelamatkannya dari kondisi yang hampir membuatnya meninggal. Tapi saat mengingat hal itu, wajah Aiko memerah dan Shizuku merasa pasti ada sesuatu yang terjadi. Dan di sini Aiko ingin memberitahu para siswa terkait rencana Hajime untuk menaklukkan seluruh labirin. Dan juga cerita tentang Dewa Gila dan para liberator. Namun hal itu ingin dilakukannya saat makan malam karena jika dilakukannya sekarang akan membuat kecurigaan orang-orang. Oh iya, di saat Aiko melapor ke raja, Aiko diberitahu kalau Hajime telah dicap sebagai bid'ah oleh gereja suci. Dengan dicapnya Hajime sebagai bid'ah oleh gereja suci, semua orang pasti akan berusaha membunuh Hajime. Tetapi, lebih buruk dari itu, semua yang mencoba melawan Hajime pasti akan dibunuh duluan. Waktu malam pun tiba, Aiko hendak menuju ke ruang makan, tetapi di sini dia dicegat oleh sosok wanita, kata Postel, yang mana akan membawanya pergi dan akhirnya para siswa tak pernah diberitahu Aiko terkait rencana Hajime dan lain-lain. Epilog berakhir dan ada extra chapter terkait backstory Kaori. Cerita tentang bagaimana Kaori bertemu Hajime pertama kali saat SMP. Ini diadaptasi sedikit ke dalam episode spesial saat para gadis berada di pemandian. Aku gak akan bahas isinya, coba kalian tonton aja episode spesialnya atau baca langsung dari novelnya. Oke, kurasa udah lebih dari cukup. Terima kasih sudah menonton seri ini sampai terakhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dan sampai bertemu kembali.